3 hari yang lalu. Jadi saya sebagai CPT kan mempunyai tugas nih untuk membuat supervisi akademik. Jadi kan kesepakatan kita kemarin saya akan melakukan supervisi akademik di kelas BPI ini. Alhamdulillah BPI setuju kan. Nah jadi sebelum kita melakukan supervisi akademik di kelas BPI itu kan ada 3 tahapannya. Tahapan yang pertama itu adalah observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah sebelum saya observasi besok ke kelas ibu, hari ini kita melakukan observasi dulu ya Bu ya. Siap. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui seberapa jauh gitu persiapan yang sudah dilakukan. Nah kalau boleh tahu saya besok itu materinya apa ya Bu? Besok itu kebetulan tentang jaring-jaring makanan. Oke, jaring-jaring makanan. Berarti materi IPA ya Bu ya? IPA. Oke, nah itu apa tujuan pembelajarannya ya Bu ya? Tujuan pembelajarannya mengamati perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Siswa mampu menunjukkan akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan ke dalam bentuk sebuah diagram secara langsung. Oke, berarti itu nanti mereka akan membuat sebuah diagram ya. Ya. Nah kalau begitu area apa yang ingin dikembangkan kepada siswa itu? Sesuai dengan inilah kurikulum kita 3, kognitif, kemudian afektif sama psikomotorik. Nah kalau kognitif dia ke pengetahuan tentang jaring-jaring makanan ini, afektifnya sikapnya dalam bekerja sama karena nanti kita bakal melakukan diskusi. Terus kemampuan psikomotoriknya keterampilan dalam menyelesaikan tugas karena tugas-tugas kelompok tadi itu. Bagus sekali area yang ingin dikembangkan. Nah kemudian strateginya yang akan dipakai besok itu Strateginya awalnya model pembelajaran kontekstual ya, konseptual, tapi strateginya itu diskusi kelompok, kemudian pengamatan, dan yang terakhir penugasan. Berarti mereka nanti bekerja dalam kelompoknya ya. Oke, kalau begitu semoga besok kegiatan pembelajarannya lancar, tidak ada observasi ya. Terima kasih untuk ya. Mulai pembelajarannya kita berdoa dulu. Ayo kita kelas berdoa dulu. Sebelum mulai pembelajaran, kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan kita. Salah satunya contoh lagu Garuda Pancasila. Tahu kalian lagu Garuda Pancasila? Tahu. Ayo sama-sama kita nyanyikan lagu dulu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Satria Pramuka. Dalam lagu Garuda Pancasila ini ada semangat nasionalismenya nggak? Ada. Apa semangat nasionalisme? Maju-maju. Maju-maju untuk Merdeka. merdeka. Kalian sudah merdeka belum? Sudah. Merdeka. Jadi tolong dipelihara kemerdekaan kalian dengan tidak mencoreng nama Baik. Nama baik siapa? Indonesia. Ya, dengan sebelum apa kalian sebagai pelajar? Dengan apa? Belajar bersungguh-sungguh. Kita atau tujuan pembelajaran kali ini. Jadi setelah nanti kalian belajar, kalian bisa menjelaskan perubahan pada jaring-jaring makanan. Ya, perubahan apa? Kan kemarin sudah dibacakan. Ada pertama, rantai makanan itu apa artinya? Perjalanan makanan yang dimakan. Terhadap ekosistem, apa artinya ekosistem? Interaksi antar makhluk hidup. Interaksi antara makhluk hidup dengan Tidak hidup. hidup. Ada 2 komponen dari ekosistem, apa saja? Biotik. Dan Biotik. Nah, sekarang kita akan mempelajari perubahan pada jaring-jaring makanan. Di jaring-jaring makanan ada perpindahan energi enggak? Ada. Dari mana ke mana? Dari produsen ke konsumen. Produsen biasanya ditempati
Jadi nanti kalian berkelompok, setelah berkelompok nanti kalian ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama kelompok. Ya, jadi semua ke depan, yang jadi ketuanya, yang jadi bukan ketua, moderatornya. Kan udah pernah Ibu ajari kan? Moderator, notulen, sama penyaji materi atau menyampaikan hasil diskusi kalian. Di buku kalian ada gambar ini nggak? Gambar apa ini? Orang mendapatkan sekalian. Orang yang sedang Mendapatkan sekalian. Sembarangan. apa akibatnya dari kedua orang ini untuk ekosistem kita? Nih, kalau ini ekosistem gimana ini? Ekosistem dah. Kalau ini ekosistem? Kalau kita berperilaku seperti ini, kira-kira ada perubahan nggak terhadap ekosistem? Perubahan seperti apa? Ke arah positif atau ke arah negatif? Kenapa ke arah negatif? Karena produsennya di depan. Karena satu orang lagi di tangan. Karena misalkan kalau ini ya berkurang lah. Karena apanya yang dikurangi? Semakin menipis udara bersih kita yaitu oksigen. Terus kalau yang ini, apa yang terjadi? Bakalan mengganggu ekosistem para sampahnya nih lengket-lengket katanya. Terus apa lagi? Mencemari air. Ya, Ibu tanya jujur sama kalian. Pernah kalian berperilaku seperti ini? Pernah enggak? Atau pernah kalian lihat orang yang seperti ini perilakunya? Gimana kalian lihat? Bu, aku bisa bu. Aku buat di pahat kecil bu. Nah, artinya apa? Kalau orang yang seperti ini. Ekosistem yang ini nih. Ekosistem apa ini? Darat. Di ekosistem darat itu biasanya produsen itu menghasilkan apa? Makanan. Makanannya berupa apa? Buah-buahan. Biasanya yang makan buah-buahan hewan apa? Yang simpel lihat ya. Kalau monyet kalian belum lihat, bukan ya? Yang di lingkungan kita aja. Yang di lingkungan yang sering kita nampak. Kalian, Ibu arahkan buat membuat secara berkelompok. Kerjakan secara berkelompok bacaan non fiksi yang udah Ibu suruh kalian di halaman berapa itu? 106. Bisa menjawab pertanyaan dari kelompok. Nah, nanti ke depan tiap kelompok bertanya, kemudian nanti yang duduk menjawab. Paham? Silakan berkelompok. Ibu kasih waktu 10 menit aja. Ya, silakan untuk kelompok 1 dimulai presentasinya. Dibuka dulu oleh moderator. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan memberikan moderator kami. Jumlah ular sawah bisa meningkat. Itu di paragraf berapa? Paragraf 1. Silakan kelompok yang lainnya yang duduk. Jawab pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok siapa yang mau menjawab? Mengapa rantai makanan dapat terganggu? Dijawab oleh kelompok 3. Silakan. Rantai makanan terganggu karena salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada. Karena salah satu penyusun dari rantai makanan tersebut tidak ada. Apa yang tidak ada rupanya? Tadi Hah? Yang hilang? produsen Produsen yang tidak ada. Di terganggu. apa yang meningkatkan jaring-jaring makanan terganggu yang belum? Kelompok 4. Coba jawab pertanyaannya. Jaring-jaring makanan akan terganggu jika salah satu rantai makanan terganggu. Ya, jaring-jaring makanan akan terganggu jika salah satu rantai makanan yang ada di ekosistem tersebut terganggu. Jawabannya betul nggak? Betul. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Akan duduk kelompok 1. Terima kasih partisipasinya. Dari awal sampai akhir ada yang tanyakan nggak?
di kelas ibu semalam kan, ibu sudah melakukan pembelajaran. Nah jadi untuk itu hari ini di pasca observasi ini saya ingin bertanya ibu sama Bu Kiki. Menurut Ibu Kiki nih, hal baik apa yang sudah Ibu Kiki capai ketika pembelajaran semalam dan hal yang perlu ditingkatkan itu apa kalau menurut Ibu Kiki? Sejauh ini ya Bu ya, lebih ke pengelolaan kelas lah. Kenapa seperti itu? Karena awalnya anak-anak kalau saya belajar itu ribut mereka, tapi setelah belajar gitu kan terus-terusan dilakukan, mengelola kelas terutama dia ribut, dari ribut sekarang nggak ribut lagi. Terus mengelola kelompoknya, awalnya kan kelompok siapa kalau udah dikelola kan jadi langsung fokus terhadap pembelajaran. Terus yang kedua itu siswanya lebih aktif. Biasanya kan kalau misalkan sebelumnya metode yang sebelum saya gunakan itu anak-anak cenderung masih cuma dengarkan aja gitu kan, jadi nggak ini, jadi lebih aktif lah. Saya juga sudah lihat kemarin memang siswanya aktif ya Bu ya ketika melakukan pembelajaran bersama ibu. Nah, kalau yang perlu ditingkatkan lagi menurut Bu Kiki apa? Lebih ke ini sih Bu, penggunaan media. Oh, penggunaan media. Kedepannya saya mau mencoba berdiferensiasi tentang konten media pembelajaran yang akan saya gunakan, berupa PPT, alat peraga dan lainnya juga. Nah, jadi untuk mengatasi hal yang perlu ditingkatkan lagi ini rencana Bu Kiki apa nih yang mau Ibu lakukan? Karena saya pribadi soal media masih begitu kurang kan, mungkin ikut-ikut pelatihan sepertinya ikut pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar itu, karena di situ banyak isi tentang kayak gimana nih kita harusnya berinovasi terhadap media pembelajaran. Masih juga belajar sih ya Bu ya. Oke, kalau begitu tetap semangat Ibu yang untuk melakukan pembelajaran yang mengasihkan bagi siswanya. Iya. Oke, terima kasih waktunya Bu Kiki. Iya, sama-sama.